وأن الله يصلح جميع أمورنا ونياتنا، وأن الله يستر عيوبنا ويكشف كروبنا، وأن الله يشفي مرضانا ويغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، وأن الله يبارك لنا في قراءتنا لهذا الكتاب بداية الهداية للإمام الغزالي، وأن الله يعلي درجات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا، خصوصا أبويا أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاوي، والأستاذ محمد رضا بن عبد الله السقاف، وجميع أئمتنا، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Melanjutkan pelajaran kita yaitu dengan kitab Bidayatul Hidayah, dan juga kita tambahkan dengan beberapa kitab-kitab yang lain. Sampailah kita kemarin itu terakhir pembahasan sunnah-sunnah, adab-adab di dalam berwudu. Tiba terakhir itu kita membahas tentang perselisihan antara Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Ghazali tentang apakah sunnah atau tidak disunnahkan, yaitu mengusap leher. Nah, itu. Kita tahu bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya bahwasanya disunnahkan untuk mengusap leher. Thumma amsah raqabata wa qul Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzuka minas salasili wal aghlal. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, ya, kemudian usaplah lehermu. Jadi ambil air diusap, yang namanya leher itu bukan dibasuh. Bukan air ditaruh. Makanya beda ya kalimat basuh dengan mengusap ya. Diusap lehernya tadi, lehermu, kemudian baca Allahumma fukka raqabati minan nar, ya Allah bebaskan leherku ini dari api neraka. Wa a'udzubika minas salasili wal aghlal, dan aku berlindung kepadamu nantinya bakal diseret, diikat dengan rantai-rantai api neraka. Ketika mengusap lehernya tadi, berdoa minta supaya selamat dari api neraka dan terbebas dari
rantai-rantai api neraka nanti. Nah, ini masalah kesunnahan ini berbeda. Masih di dalam seputar mazhab Syafi'i. Nah, jadi bagaimana di dalam mazhab Syafi'i pun masih banyak yang namanya perbedaan. Nah, jadi namanya perbedaan itu biasa. Jadi di dalam mazhab Asy-Syafi'i pun ulama banyak peneliti hadis. Banyak sekali. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, para ulama di dalam mazhab Syafi'i banyak sekali peneliti hadis. Di antaranya tadi Imam An-Nawawi, di antaranya juga Al-Imam Al-Ghazali, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyak. Nah, di sini mereka ketika meneliti hadis, mereka berbeda dalam penilaian hadisnya. Makanya sering saya sampaikan itu, kita ini mau tidak mau harus mengikuti kata ulama. Tidak bisa kita ngambil hadis langsung menurut pemahaman kita. Tidak bisa. Bagaimana ulama yang memang mereka punya kapasitasnya, mereka yang punya keahliannya. Makanya kita boleh nggak kita meminta resep dari apoteker? Boleh nggak? Boleh nggak langsung minta dari apoteker yang jual apotek tuh, yang jaga apotek tuh, minta obat? Boleh nggak? Nggak boleh. Harus dengan apa? Resep dokter. Nah, begitu juga ulama hadis. Ulama hadis itu seperti apoteker. Mereka tahu obatnya. Tapi untuk supaya kepada pasiennya mereka tidak bisa. Kalau ditanya hadis ini, tahu semua mereka. Tapi kalau untuk memberikan resep, tidak bisa. Kami tidak berani, kata apoteker. Nanti dulu ini harus sesuai dengan resep dokter. Nah, inilah dokter itu seorang faqih, seorang yang diberikan pemahaman. Makanya seorang faqih dia meneliti hadis, dicari sumbernya benar-benar dikuasai, dan inilah hasilnya. Nah, begitu juga dokter tadi. Ketika ngelihat penyakitnya si pasien tadi, ambil obat ini di apoteker. Nah, itu. Jadi kalau seandainya pengen tahu hadisnya, datanglah kepada ahli hadis. Tapi resepnya obatnya seperti ini. Nah, begitu juga dalam beragama. Jadi orang mulia nggak dia menghafal Al-Quran? Mulia. Mulia nggak dia menghafal hadis? Mulia, hebat. Tapi apakah dia bisa dijadikan sandaran langsung? Belum tentu. Orang yang hafal Quran, dia hafal tuh 30 juz. Kita tanya hukum, dia langsung ngutip dari Al-Quran. Bahaya. Karena dia hanya kapasitasnya sebagai hafidh, hanya penghafal. Kalau seandainya merumuskan hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia harus belajar dulu. Harus sesuai dulu, ngerti nggak dia? Nah, kan sekarang kan banyak cuman hanya menghafal. Sekarang ini memang orang senang sekali menghafal. Karena apa? Karena kebanggaan. Bukan sekedar apa? Sekedar seperti yang di ulama-ulama terdahulu, mereka menghafal Al-Quran tujuannya untuk mengamalkan isi Al-Quran. Kalau sekarang ini tanya hafal Quran, iya, tapi kalau disuruh ngamalin isi Al-Quran tidak tahu mereka. Makanya sudah diingatkan, diingatkan oleh Nabi. Yang menghafal Quran itu, yang hebat baca Qurannya itu sudah diingatkan Nabi. Nanti kata Nabi di akhir zaman, kalau soal baca Al-Quran, soal hafalan Al-Quran, tidak ada tandingannya, hebat. Tapi kata Nabi, la yujawizu hanajirahum, tidak sampai ke kerongkongan itu. Al-Quran itu tidak sampai hati. Hanya dilantunkan saja. Dilombakan saja. Dipamerkan saja. Fulan hafal berapa juz. Fulan suaranya indah. Hanya segitu saja. Tapi kalau untuk memahami Al-Quran, hati-hati, jangan sampai. Jangan sampai ngambil dari orang-orang itu. Sudah sesat, menyesatkan. Nah, begitu juga tadi.
seorang yang menghafal hadis begitu juga tidak bisa langsung ketika dia hafal hadis banyak tadi, apalagi nggak hafal hadis. Yang hafal hadis saja belum bisa dijadikan rujukan, apalagi yang hadisnya saja masih baca, apalagi lihat terjemahan. Ngajarnya lewat terjemahan, lebih bahaya lagi itu kalau dia merumuskan suatu hukum. Saya baca nih, terjemahannya Sahih Muslim. Saya baca nih di terjemahannya Sahih Bukhari, hukumnya seperti ini, langsung dia bahaya ini. Bahaya. Bahaya seperti apa? Kalau ada apoteker tadi, orang yang jaga apotek tadi langsung ngasih resep. Saya bisa juga ngasih resep kan. Akhirnya ketahuan, ditangkap dia malah. Karena bukan kapasitas kau ini. Kapasitas kau cuman mencari resep yang sudah disebutkan di dalam dokter itu, ditulis oleh dokter tadi. Nah, itu. Walhasil, makanya masalah kesunahan di dalam mengusap mengusap leher tadi ada perbedaan. Tergantung dari ulama tadi, makanya dijawab juga masalah kata Al-Imam An-Nawawi hadisnya dhaif, bahkan katanya bid'ah. Tapi dijawab bahwasanya ada riwayat, ada dua riwayat. Yang satu memang yang satu riwayat hadis tentang mengusap leher ini memang tidak ada. Disebutkan di sini, wa amma lafdhu mashur raqabati amanun minal ghil faqala an-Nawawi mawdu'un wal Iraqi dha'ifun. Jadi ada hadis riwayat mengusap leher itu aman dari yang namanya dibelenggu api neraka. Nah itu. Nah, hadis lafadznya seperti ini, mashur raqabati amanu minal ghil. Nah, ini dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya hadis ini hadis maudhu', hadis dusta. Diteliti oleh Al-Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi ini juga ahli hadis juga. Diteliti tidak sampai maudhu'. Hadis ini tidak sampai maudhu', tapi hadis ini dhaif. Adapun ada hadis yang mana lafadznya itu man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, wa masaha unuqahu, dan dia mengusap lehernya tadi, wuqiyal ghulla yaumal qiyamah, maka dia akan terjaga terbelenggu dari api dari hari kiamat. Maka kalau menurut Al-Imam Ar-Ruyani ini hadisnya sahih. Jadi dalam hadis pun nanti macam-macam. Macam-macam komentar ulama hadis. Maka kita akan tahu misalnya di dalam ulama hadis itu, peneliti hadis itu ada Al-Imam Az-Zahabi, ada Al-Imam Al-Hakim. Nah, mereka ini ulama-ulama ahli hadis yang mana dalam penilaian ilmu hadis mereka berbeda ijtihadnya mereka. Jadi menilai hadis sahih, hasan, maudhu', dhaif itu juga hasil dari ijtihad. Jadi menilai ini hadis sahih, menilai hadis hasan, hadis dhaif itu pun juga hasil ijtihad. Jadi kalau ditanya mana dalilnya ini hadis sahih, mana tahu. Makanya itu hasil pun penilaian hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu' itu pun juga hasil dari ijtihad. Nah, itu. Jadi kalau ditanya mana dari kata Rasulullah ini hadis sahih, tidak bakal kita temukan seperti itu. Jadi penilaian hadis pun mau sahih, mau hasan itu pun dari hasil ijtihad. Nah, itu. Sampai situ kita kemarin itu pembahasannya. Thumma ghsil rijlakal yumna thumma al-yusra ma'al ka'bain. Nah, lanjutnya kesunahan dan rukun wudu, rukun di dalam wudu itu apa yang terakhir? Kemudian basuhlah kakimu yang kanan. Disunnahkan untuk menjadi mengusapnya itu, mengusap kaki itu. Kemudian basuhlah kakimu, kaki kirimu. Kemudian basuhlah kaki kirimu, kaki kananmu. Tsummal yusra, baru kaki kirimu ma'al ka'bain, sampai ke mata kaki. Nah, di sini disebutkan bahwasanya wa yusannu ghasluhuma bi yadihil yusra, disunnahkan membasuh kedua kaki tadi, baik kanan maupun kiri itu dengan tangan kiri. Nah, kalau pakai gayung ya. Pakai gayung, pakai tangan kiri basuhnya itu. Kalau sekarang pakai keran sudah. Keran itu sudah ada tangan kiri, tangan kanan. Sudah pakai keran.
Tapi untuk menggosoknya digunakan hanya tangan kiri. Jadi kalau seandainya membasuh kaki kanan ya pakai tangan kiri. Dari sini misalnya. Nanti ya. Dimulai dari jari-jari. Pakai ini apa nih? Kelingking. Dari bawah, bukan dari atas, dari bawah. Disunahkan ya. Takhlil namanya ini, takhlil. Basuh rata, digosok-gosok, dalak. Sunnahnya digosok. Pakai untuk yang disela pakai jari kelingking. Satu saja. Nah, ketika kaki kiri begitu juga. Kaki kiri untuk menyela-nyela yang ada di sela-sela jari bukan pakai tangan kanan, tapi juga pakai tangan kiri. Dimulai dari antara jempol dan tengah, bukan dari kalau tadi dari kelingking dan manis. Kalau ini enggak, dimulai dari jempol, antara jempol tuh. Nah, tetap pakai. Nah, disunahkan seperti itu. Kalau ada tempat duduk disunahkan di tempat yang agak tinggi, ya. Ma'al ka'bain wa khallil. Khallil tadi di sela-sela. Bi khinsiri yadikal yusra. Dengan apa? Dengan kelingking kirimu. Asabi'a rijlakal yumna. Jari-jari kananmu, kaki kananmu, ya. Asabi'a rijlakal yumna. Mubtadi'an min khinsiriha. Dimulai dari bagian kelingking tadi. Mubtadi'an min khinsiriha hatta takhtima bi khinsiril yusra. Sampai selesainya, jadi modelnya kayak gini. Misalnya ini ibaratnya kaki kanan. Ya. Pakai ini juga misalnya, ya. Pakai tangan kiri juga kayak gitu. Jadi seperti ini nih contohnya ya. Agak tinggi nih, enak nih. Sampai enggak? Sampai ya. Misalnya. Jadi dari sini terus itu. Jadi mubtadi'an min khinsiriha hatta takhtima bi khinsiril yusra. Makanya hatta takhtima, ya. Bukan hatta takhtimu. Karena kemasukan huruf nawasib hatta. Hatta takhtim, sampai selesai apa? Di kelingking kiri. Wa tudkhilul isbi'a minal asfal. Nah, caranya bukan dari atas, tapi dari bawah. Masukkannya tadi dari bawah. Nah, itu sunnahnya seperti itu, ya. Seperti itu. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini, ya itu. Wa qul Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirat. Nah, baca doa, ya Allah, mantapkan kakiku ini dari yang namanya menyeberang sirat yauma tazillul aqdam finnar. Jangan sampai ya Allah di hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menggelincirkan kaki-kaki orang dan masuk ke neraka. Nah, itu. Doanya seperti itu ketika membasuh kaki kiri. Ya Allah, selamatkan kakiku ini ya Allah dari bisa menyeberang sirat, jangan sampai tergelincir masuk ke api neraka. Wa inda ghaslil yusra, dan ketika membasuh kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadamayya 'ala sirat yauma tazulu aqdamul munafiqina finnar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku ini ketika menyeberang jembatan sirat, pada saat di mana orang-orang yang munafik, orang-orang munafik itu kaki-kaki mereka tergelincir. Kalau di sini ditambahin Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya 'ala sirat fin nari yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ditambahi musyrikin. Jangan sampai ikut rombongan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang mana mereka belum nyebrang, baru melangkah langsung tergelincir. Nah, itu. Disunnahkan at-tayamun, dimulai dari dimulai dari kanan. Juga disunnahkan at-tahjil.
Italatut tahjil, disunnahkan ketika membasuh kaki pun juga disunnahkan dilebihkan. Karena batasan wajib kita tahu sampai mata kaki, tangan. Kita tahu batas wajibnya itu sampai siku, tapi disunnahkan dilebihkan. Habis ini separuh lengan atas. Nah, begitu juga disunnahkan ketika membasuh kaki, disunnahkan nisfus sak. Nah, as-sak itu betis, itu ini betis. Nah, betis. Nah, disunnahkan dilebihkan separuh betis. Nah, sampai sini disunnahkan basuhnya itu. Nah, ya. Jadi jangan pas di sini, disunnahkannya dilebihkan. Warfa'il ma ila ansafi saqai. Tadi disunnahkan apa? Air tadi sampai ke separuh betis. Ila ansafi saqaika wara'it tiqrar salasan. Sunnahnya tiga kali. Fi jami'i af'alika, dalam setiap aktivitasmu tadi. Dalam setiap aktivitas berwuduk tadi disunnahkan semuanya 3 kali. Makanya tidak bagus kurang dari 3. Juga tidak bagus lebih dari 3. Lebih pun bisa jadi makruh. Kalau lebih bisa jadi makruh kalau jelas-jelas pemborosan. Apalagi air yang musabbal. Air yang musabbal. Air di masjid ini air musabbal, air yang khusus untuk orang yang berwuduk misalnya. Jadi tidak boleh kita sembarangan. Makanya untuk pribadi nggak boleh air tadi. Air yang untuk masjid ini kita gunakan bawa rumah mana boleh. Karena ini khusus untuk orang yang menggunakan masjid. Jadi misalnya air ini. Ini kan untuk orang masjid nih. Ketika di masjid boleh diminum, di rumah tidak boleh lagi sudah. Itu. Jadi cepat habis-habisin gitu. Tidak ada istilah mubazir tadi. Kalau dibawa makanya disunnahkan 3 kali, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, telinganya 3 kali, kakinya 3 kali, 3 kali. Begitu juga kalau seandainya yang ingin mengusap lehernya disunnahkan 3 kali juga. Jadi semuanya disunnahkan taslis 3 kali. Fa idza faragta, nah sudah selesai. Wuduk kita sudah selesai nih. Makanya sekali-sekali kalau seandainya pun tidak bisa sempurna seperti ini, ya minimal dari sunnah-sunnah yang biasa kita kerjakan jangan kita tinggalkan. Kita jaga tuh sunnah-sunnah yang biasa kita jalan itu, kita kerjakan tuh kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, baca bismillah, itu jangan tinggalkan itu. Karena itu biasanya sudah menjadi kebiasaan, akhirnya latah dah. Kebiasaan. Jadi kalau mau wudu tuh kebiasaan basuh tangan dulu. Bagus itu berarti. Juga dia kumur-kumur kebiasaan. Jadi seakan-akan ibadahnya tadi menjadi wajib. Tapi bukan wajib ya. Sudah karena saking terbiasanya dia enggak merasa kurang kalau seandainya dia enggak kumur-kumur tuh. Wudu kok enggak kumur-kumur, wudu pun enggak masukkan air ke dalam itu. Bagus itu, kebiasaannya seperti itu bagus. Nah, alangkah bagusnya tadi kalau seandainya kita sempurnakan lagi seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ini. Wuduknya airnya dilebihkan, cara jatuhkan airnya itu betul-betul dari atas, dibersihkan ini yang namanya yang ada di mata ini, ujung-ujung mata ini bersihkan semuanya. Nah itu sunnah-sunnah itu. Telinganya dibasuh semuanya, sunnahnya itu. Terus ketika membasuh telinga itu sampai ada 3 cara itu. Pertama seperti ini, terus ambil lagi seperti ini, habis itu seperti ini. Nah itu. Sekali-sekali. Biar apa? Biar nanti dicatat bahwasanya kita ini pernah ngamalkan sunnah yang sempurna. Walaupun sekali. Walaupun sekali. Jangan sampai kita belajar tidak pernah sama sekali. Tahu saja. Tidak pernah ngamalkan. Jangan. Nah itu. Jadi kalau sunnah pun, sunnah itu bukan seperti wajib ya. Sunnah itu bukan seperti wajib. Makanya kadang sunnah itu menjadi makruh kalau seandainya dilakukan terus-menerus. Ya. Salat duha dilakukan terus-menerus bisa menjadi makruh. Ya. Salat duha itu sunnah. Sunnahnya kuat sekali, tapi kalau dilakukan setiap hari pun bisa menjadi makruh. Nah itu. Jadi jangan terlalu fanatik juga. Ya. Makanya Ibnu Abbas tidak suka
Enggak suka sholat duha itu terus menerus. Nah itu. Setelah selesai wudunya kita, fi jami'a fa idza faragta farfa' basaraka ila sama, angkat matamu, pandanganmu ke langit. Selesai tadi wudu tadi selesai, angkat matamu, kepalamu ke langit. Wa qul, ucapkan, baca, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li dhunubi wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin al-aminin alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Nah, ini amalannya Al-Imam Al-Ghazali. Makanya jauh sekali kita ya. Kita paling asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Itu bisa ya. Itu yang kita amalkan. Makanya jauh. Ini kalau dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu tuh, mereka betul-betul doanya juga enggak pelit-pelit mereka itu. Banyak sekali doanya mereka itu. Ya. Jadi cukup kalau kita ngamalkan tadi. Misalnya, ya Habib, kalau seandainya baca yang seperti biasa enggak apa-apa. Cukup sudah. Sudah mendapatkan keafdalan, kesunnahan apa yang dianjurkan setelah berwudu, selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Nah, tadi doa yang dibaca oleh Imam Al-Ghazali tadi katanya, faman qara'a hadhihi ad-da'wat, barang siapa yang membaca doa-doa tadi fi wudu'ihi, di dalam wudunya, kharajat jami'u khatayahu min a'dhahi, keluar semua dosa-dosanya dari anggota tubuhnya tadi. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatami wa rufi'a lahu tahta al-'arsy falam yazal yusabbihullah wa yuqaddisuh wa yuktabu lahu thawaba dzalika ila yaumil qiyamah. Nah, distempel. Orang yang baca doa tadi distempel wudunya tadi, yang mana ditempelkan, diangkat di bawah arsy, tempelan tadi, doanya tadi itu. Yang mana doa-doa yang dia baca tadi selalu bertasbih katanya. Selalu bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah sampai hari kiamat. Ngamalkan doa tadi itu. Jadi doa tadi menjadi stempel, dicap, ditempel, dipajang. Untuk orang yang baca doa setelah wudu tadi. Nah, doa tadi selalu bertasbih sampai hari kiamat. Faedahnya tadi. Hindari, kata Imam Al-Ghazali, hindari di dalam wudu'mu ini ada 7 perkara nih, hindari. Wajtanib fi wudu'ika sab'an. Nah, jauh-jauh. Ketika di dalam berwudu 7 ini. Apa? La tanfud yadaka fatarushul ma'. Airnya itu jangan diginikan. Nah, itu ya. La tanfud yadaka fatarushul ma' wala taltim wajhaka. Jadi kadang kita ini habis wudu kadang kayak gini. Nah, tidak bagus itu. Ya. Makruh. Karena apa? Diriwayatkan bahwasanya tetesan air itu menjadi malaikat yang beristighfar tadi. Ya. La tanfud yadaka fatarushal ma' wala taltim wajha. Wudu juga tidak boleh kasar. Ini tidak boleh itu. Ya. Airnya itu ditabokin. Nah, itu. Jangan, kata Imam Ghazali. Wala ra'saka bil ma' latman. Kepala juga jangan. La taltim wajhaka wala ra'saka bil ma'i latman. Jadi air juga jangan kayak gini. Nah, itu jangan. Makruh wala tatakallam. Jangan juga berbicara fi athna'il wudu. Jangan ngomong ketika lagi wudu, jangan ngomong. Jangan ngomong. 7 ya. Pertama, jangan
airnya tadi dipercik-percikkan. Juga jangan air tadi ketika membasuh wajah dan kepala itu dengan ditabukkan, ya. Jangan ngomong ketika berwudu, wala tazid fil ghasli ala thalath. Jangan lebih dari 3. Airnya tadi jangan lebih 3. Wala tukthir sabbal ma' min ghairi hajatin. Jangan banyak-banyak mengalirkan air tanpa hajat. Nah, itu. Di keran itu jangan besar-besar. Keran itu jangan besar-besar sudah. Kadang untuk anak-anak ya, jangan mubazir airnya itu. Tidak boleh dibuka keran sekenceng-kencengnya. Kalau bisa volume level 10 tuh. Nah, itu. Jangan. Tidak boleh. Bisa menjadi haram itu. Kalau seandainya airnya tidak cukup gara-gara dia melebihkan tadi. Dia boros tadi, rupanya jamaah yang lain tidak cukup airnya. Dosa tuh. Nah, itu. Jadi jangan sampai mubazir. Pelan-pelan saja wudunya itu. Justru dengan pelan-pelan tadi baju kita enggak terlalu banyak kecipratannya tadi. Tapi kalau seandainya kencang sudah kemana-mana sudah. Jadi wala tukthir sabbal ma' min ghairi hajat. Tanpa hajat jangan. Bimujarradil waswasa. Karena apa? Karena waswas dia tadi. Akhirnya banyak-banyak dia. Nah, waswas itu jangan katanya. Falil muwaswisina syaitanun yadhaq bihim. Nah, kenapa? Orang yang suka waswas itu setan tertawa. Ragu-ragu dia. Diketawain sama setan. Nah, hati-hati yang waswas itu. Allah. Nah, itu. Ya. Sempurnakan wudukmu. Jadi insya Allah tidak bakal waswas itu. Sempurnakan wudukmu, sunnah itu. Astagfirullah. Allah. Nah, itu. Diketawain setan. Orang yang seperti itu diketawain setan. Makanya tenang, hati itu tenang. Mau menghadap Allah itu tenang, bukan buru-buru. Tenang. Kalau tenang tidak bakal was-was. Orang kalau kerjanya itu telaten, tidak mungkin dia was-was. Coba kalau orang yang kerjanya semberawut, nah itu pasti banyak kurangnya. Nah, jadi ibadah itu tenang, sakinah wal waqar, tenang. Ya. Yuqalu lahu walhan. Nah, nama setan yang bikin kita was-was itu namanya siapa? Walhan. Siapa namanya setan itu namanya? Walhan. Nah, walhan suka. Ayo, belum sah. Ayo, astagfirullahaladzim. Nah, itu. Ya. Allah. Nah, itu. Nah, ini si walhan ini yang ganggu ini. Si walhan ini. Yuqalu lahu walhan. Wala tatawadda bil ma'il musyammas. Nah, ini bukan di daerah kita nih. Bukan di daerah yang betul-betul panas sekali. Jangan menggunakan air yang air yang terkena langsung matahari. Karena panas itu, panas sekali. Wala tatawadda bil ma'il musyammas. Jangan berwudu dengan air yang terkena teriknya panas matahari. Jangan. Kalau di sini tidak apa-apa, tidak sampai melepuh itu. Ini yang kalau seandainya airnya panas sekali, tidak bagus itu. Saya pernah ngalamin seperti itu. Waktu di kuliah dulu tuh airnya memang panas. Kita kenain langsung, seperti kita masak air tuh, panas sekali. Tidak bagus. Pakai air yang terlalu panas, tidak bagus. Tapi kalau airnya hangat tidak apa-apa, tidak makruh. Jadi air yang panas di sini maksudnya air betul-betul panas. Tidak bagus tuh. Wala minal awani as-sufriyah. Juga tidak bagus juga wudu dari bahan kuningan. Nah, kalau ini tidak ada ya. Bahan kuningan kita simpan, kita pajang ya. Buat wudu mewah betul kata orang. Ada. Alhamdulillah di sekitar kita kebiasaan kita mana ada. Ini contoh-contoh yang namanya tidak disunnahkan dengan yang mewah. Tidak disunnahkan. Ini ngajarkan sederhana. Rasulullah ngajarkan kita sederhana. Jadi wadah pun wadahnya bukan wadah yang emas itu apa. Nanti kebiasaannya para raja. Para raja itu pengennya mewah terus. Makanya bajunya harus merek. Nah, akhirnya digugat kemarin. Nah, itu harus bermerek. Kalau kita baju sederhana yang penting pantas ya. Tidak usah yang nunjukkan sekali bahwasanya menunjukkan stratanya tadi. Mereknya harus mereknya. Harus besar mereknya. Adidas. Tidak harus merek-merek seperti itu ya.
Jadi tidak disunnahkan wuduk dengan wadah dari bahan-bahan kuningan tadi. Fahadhihi sab'ah. Nah, ini 7 ini. Ini 7 ini. Ulangi lagi ya. Kita ulangi yang namanya 7 tadi. Pertama, jangan dipercikkan air. Setelah wuduk jangan dipercikkan. Pakai handuk misalnya. Makruh, mengusap tadi itu. Juga jangan ketika berwuduk air nanti ditabukkan baik di kepala maupun di wajah. Jangan berbicara ketika berwuduk, jangan lebih dari 3. Jangan melebih air tanpa hajat tadi. Jangan banyak-banyak airnya tadi. Terus juga jangan menggunakan air dari teriknya matahari, kena langsung terik matahari. Juga jangan berwuduk dengan wadah kuningan. Dan satu lagi tadi menyipratkan wajah tadi, menyipratkan air tadi dengan wajah dan kepala. Nah, itu dihitung 2. Nah, itu 7. Fahadhihi sab'ah. Mana tadi? Fahadhihi sab'atu minal khisalil makruhah. Jadi 7 ini termasuk yang dimakruhkan. Wa fil khabar man dzakarallaha ta'ala inda wudu'ihi, barang siapa yang berzikir ketika wudu, doa maksudnya, zikir ini maksudnya berdoa. Inda wudu'ihi taharallahu ta'ala jasadahu kullah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensucikan jasadnya itu. Wa man lam yadhkurillah ta'ala, barang siapa yang tidak mengingat Allah, tidak berdoa di dalam wudunya tadi, lam yathur minhu illa ma asabal ma. Tidak akan suci badannya tadi kecuali yang terkena air. Jadi walaupun anggota wudunya hanya 6 tadi, atau 4 tadi, atau 5 tadi kalau seandainya dimasuk telinga, ketika dia sambil berdoa, Allah sucikan seluruh jasadnya. Seluruh jasadnya Allah sucikan. Tapi kalau seandainya dia tidak berdoa, tidak berzikir kepada Allah, hanya bagian yang terkena air saja. Nah, itu. Ada tambahan di sini sedikit. Ada tambahan untuk sunnah-sunnah setelah berwudu itu. Ketika dia mengangkat tangannya tadi menghadap kiblat. Habis wudu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Angkat tangannya, kepalanya ngangkat, tangannya juga ngangkat. Tangannya juga ngangkat sampai kelihatan ketiaknya. Ibaratnya sampai kelihatan ketiaknya. Artinya jangan ketiaknya buka. Enggak, ibaratnya kalau dia ngangkat itu ketiaknya kelihatan gitu. Bukan disunnahkan, ditunjukkan ketiaknya, tidak. Dia mengangkat tangannya sekiranya ketiaknya terbuka tuh. Nah, seperti itu. Baru setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Setelah baca doa tadi, disunnahkan juga baca surah Al-Qadar. Nah, ini mungkin kita jarang sekali ngamalin ini. Habis itu baca apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Disunnahkan baca surah Al-Qadar setelah baca doa tadi. Juga disunnahkan baca ayat kursi. Disunnahkan juga baca ayat kursi. Disunnahkan juga baca surah Al-Ikhlas habis wudu tadi. Jadi habis wudu tadi, waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, baca surah Al-Qadar, baca ayat kursi, juga baca surah Al-Ikhlas. Nah, sunnahnya itu. Setelah itu disunnahkan lagi, apa sunnahnya lagi? Salat sunnatul wudu. Salat sunnah wudu. Habis wudu. Jadi kapanpun kita wudu, disunnahkan salat setelahnya itu 2 rakaat. Nah, di dalam wudu tadi, di dalam salat sunnah wudu tadi 2 rakaat tadi kita disunnahkan baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Bacanya surah Al-Ikhlas. Nah, di antara sunnah-sunnah berwudu ketika berwudu tadi, wudunya menghadap kiblat. Kalau seandainya memungkinkan menghadap kiblat, disunnahkan menghadap kiblat. Posisinya dalam keadaan duduk. Tarku nafdil ma', jangan suka tadi seperti yang disebutkan dari Imam Ghazali tadi, airnya jangan di apa namanya itu?
Apa namanya bahasa sini itu? Percikan. Jangan mubadzir, makruh mubadzir itu. Nah itu dia. Juga wudu ini juga disunnahkan ketika mau tidur. Ketika mau tidur disunnahkan. Tidak harus, ya kadang nih orang masih suka nanya tuh. Nanti kalau bersentuhan sama istri gimana? Ya sudah, wudunya sudah. Ketika mau tidur dia disunnahkan wudu, bukan dia diperintahkan menjaga wudu sampai dia tidur. Pahami dulu. Pahami, sunnah itu disunnahkan berwudu sebelum tidur. Bukan disunnahkan menjaga wudhu sampai tidur. Nah, ini kadang orang bingung kadang. Nanti kalau bersentuhan gimana? Ya sudah. Namanya dia tadi mau tidur, dia berwudhu tuh sudah dapat keutamaan berwudhu. Nah, kalau kita lap gimana? Sebelum tidur kan enggak gatal kalau enggak dilap. Kalau seandainya bisa, enggak usah. Tapi kalau enggak jadi masalah, enggak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Artinya tidak membatalkan wudhunya, tapi dia meninggalkan keutamaan tadi. Malaikat berzikir untuk dirinya tadi. Ya, tidak jadi masalah. Nanti risih, nanti becek dan segala macam sudah. Makanya wudhunya pun jangan banyak-banyak. Airnya itu sedikit saja itu. Airnya sedikit itu nanti tidak berapa lama udah kering. Tidak berapa lama udah kering. Tapi kalau airnya banyak, basah betul ya sudah. Itu. Jadi wudhu pun tidak juga dianjurkan banyak-banyak sampai becek wajahnya itu ya. Jadi ingat ketika tidur itu disunahkan berwudhu, bukan disunahkan menjaga wudhu. Wali qiraatil Quran disunahkan. Untuk ketika baca Al-Quran disunahkan berwudhu. Wali huduri majlisil ilm wal dzikir. Hadir majlis ilmu. Majelis sholawat, disunahkan berwudu, jangan batal. Jadi misalnya hadir zikir, ala tidak punya wudu, baca la ilaha illallah, tapi dia dalam keadaan hadas kecil, gimana ini orang? Baca sholawat, tapi dia dalam keadaan hadas, pantas. Ziaratil kubur disunahkan berwudu, ziarah kubur itu sunnah. Tidak ada mengatakan ziarah kubur itu perkara yang diharamkan. Ziarah kubur itu sunnah. Dan lebih utama lagi kalau dia ziarah kepada orang tuanya, khususnya di hari Jumat. Sunnah ziarah kubur. Setelah mengusap telinga. Setelah selesai mengusap telinga. Mengusap telinga kan ada 3 kaifiyah, 3 cara. Ya. 3 kali. Setelah itu ambil. Ya, setelah itu selesai, ambil lagi, usap. Pakai tangan kanan. Allahumma fukka raqabati minal aghlal misalnya. Baru setelah itu basuh kaki. Nah, juga disunnahkan kita ini selalu menjaga selalu dalam keadaan wudu, sunnah. Sunnah selalu dalam keadaan taharah itu. Sunnahkan menjaga keadaan kita ini selalu suci. Jangan ketika mau sholat saja wudu. Ada pertanyaan sedikit? Silakan. Tidak apa, ngambil sedikit tidak apa ya. Wajah tadi dan wajah ini apa bedanya? Dari segi makna saja. Nah itu kami. Wa ja'alana wa ja'ala nahnu. Dan menjadikan kami dan jadikanlah kami. Sama kadang orang sibuk, kadang Allahumma apa di dalam habis salat itu? Apa namanya? Doa selamat Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, fi dinina. Kadang dalam susunan kata saja dia tidak ngerti, makanya nih. Allahumma inni as'aluka salamatan fid dinina itu salah. Kalau mau
Kalau sudah cukup, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Sudah bagus. Semuanya kami minta keselamatan di dalam agama. Wa ja'alani, dan jadikan aku. Nah, wa ja'alani. Wa ja'alana, dan jadikan kami. Misalnya di dalam qunut, Allahumma hdini, kalau dia salatnya sendirian. Allahumma hdini, jangan Allahumma hdina. Tapi tidak jadi masalah juga kalau seandainya dia baca Allahumma hdina. Dia mendoakan orang lain, saudara-saudara yang enggak sholat tadi itu. Allahumma hdina, biar tetap dapat hidayah. Nah, ketika dia jadi imam, jangan Allahumma hdini, monopoli dia. Harus Allahumma hdina. Nah, jadi kalau seandainya dia berjamaah, dia jadi imam, Allahumma hdina. Kalau Allahumma hdini, dia hanya doakan ini. Jangan aminkan sudah kalau kayak gitu. Nah, ibaratnya ya. Jangan ngikutin nanti, aminin. Waktu. Udah cukup ya waktu kata bapaknya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Selesai. Sunnah wudu selesai.